Shalom adik-adik. Halo semuanya, apa kabar? Sehat semua kan? Sehat dong Mbak Puput. Harus dong iya. ya. Anak-anak Tuhan harus sehat, kuat, bahagia dan apa? Selalu bersyukur ya kan? Betul, Iya dong. Apalagi kan hari ini kita juga kita mau bersekolah minggu lagi nih. Iya, ini Jadi, sudah 2 kali kan. Ini Iya, betul. kebaktian anak online kedua. kalian. Iya, di minggu ini ya. Hari Iya. Minggu tanggal berapa? Kemarin. Berapa ya Kak ya? Kalau sekarang tanggal berapa? Nanti adik-adik yang jawab aja biar inget tanggal, ya kan? Ya Mbak Puput. Ya oke Mbak Puput, kita sekarang mau ibadah atau kebaktian anak, tapi kita mau berdoa dulu ya. Oke. Kita kalau mau gitu, menghadap hadirat Tuhan, mau berdoa, dipimpin oleh Mbak Puput. Oke, kita siapkan hati ya, adik-adik ya. Siapkan dulu, tenang, kemudian kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Engkau telah memberikan kasih karunia-Mu terhadap kami dan keluarga kami. Kiranya Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan Engkau yang akan memberikan kami semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin Mbak Puput. Amin. Hari ini kita belajar tentang apa nih? Mau belajar tentang apa? Kita mau belajar tentang aku percaya, maka Aku bersaksi. Aku bersaksi. Iya, jadi minggu kemarin kita habis apa adik-adik? Kita habis inget nggak? ada hari raya apa nih? Apa Mbak Puput? Paskah dong. Paskah, iya kan? Kemarin Mbak Osit ini enggak hias telur enggak? Kan kemarin Oh ada iya, tolong Mbak. Iya hias telur, Iya. hias telur apa ya kemarin? Kaktus sama bikin babi telurnya. Tapi yang lain juga jago-jago loh. Oh, keren. Keren loh, iya kan? Keren. Adik-adik juga keren kan Nah. yang udah pada ikut menghias telur, ya kan? Nah adik-adik yang kemarin belum menang lomba jangan sedih ya. Karena tahun depan juga pasti akan Bisa ada ikut lagi semuanya berkesempatan untuk menjadi juara dan tapi semuanya juga hebat karena sudah berpartisipasi, sudah berusaha, semuanya hebat. Betul. Jadi tetap semangat dan tetap bersukacita, oke? Iya dong, apalagi nih Tuhan itu sangat cinta sama kita loh. Buktinya Tuhan rela disalib, di kayu salib untuk kita semua ya kan. Iya. Dan Tuhan sudah menang. Maka yuk sekarang kita bersukacita yuk adik-adik. Kita mau pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yang semangat ya adik-adik. Oke, kita tepuk tangan di rumah nggak apa-apa. Ayo, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab apa? Ku jawab ya Tuhan. Terus apa? Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya ya Ku ya. jawab ya, Ya. ya, Ya. 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 Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oke, itu kan buktinya Tuhan cinta sama kita ya Mbak Puput ya. Betul, jadi kita nggak boleh tuh namanya sedih, apalagi di
keadaan seperti ini kita harus Iya, lawan kita harus tuh. tetap happy, harus tetap bersyukur ya. Iya betul sekali. Oke. Supaya berkat Tuhan juga tidak berkurang sama kita. Iya, dan nih Tuhan Yesus juga mau kasih berkat lewat sabda kasih nih adik-adik. Diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 13. Nih kita baca bareng-bareng ya, ambil Alkitabnya, kita baca bareng-bareng. Yuk nanti Mbak Puput dan Mbak Rosita pimpin ya. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikianlah juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, ya karena Tuhan sudah mengasihi kita nih. Jadi kita pantas senang kan Mbak Puput, kita pantas sukacita, kita pantas bergirang. Ya makanya yuk sekarang kita mau apa? Bernyanyi. Bernyanyi karena kita bersukacita ya, karena kita bergirang ya. Apa nyanyinya? Saya bergirang karena semuanya senang, semuanya sukacita, semuanya bergirang. Oke, kita mau nyanyi. Saya bergirang. Boleh loh di rumah juga saut-sautan nanti nyanyinya ya. Oke. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, Tepuk tangan. bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam selalu sembahyang. Saya bergirang, kita nyanyikan lagi ya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan.
jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Oke. Sudah senang semuanya? Sudah berkeringat belum? Kalau kita di sini berkeringat. Sangat berkeringat Iya. Mbak Osit. Hari Iya ini dong. Tuhan benar-benar luar biasa. Iya, karena Tuhan luar biasa, jadi kita mau mengucap syukur atas berkat Tuhan. Walaupun ada corona itu, iya kan, tapi kita masih bisa kumpul sama keluarga, kita masih diberi kesehatan. Jadi kita pantas bersyukur ya Mbak Puput. Betul. Iya, terus kita mau persembahan. Persembahan, Mana tapi nih kantongnya Mbak Puput, mana kantong persembahan Mbak Puput? lupa. Ya lupa adik-adik. Duh, Bentar ya adik-adik, iya, Mbak diambil Puput dulu ambil ya. dulu kantong persembahannya. Ya adik-adik juga boleh di rumah mengambil persembahan terus nanti, oh iya sudah ada kantongnya. Ambil Nih. uang persembahan terus nanti dikumpulkan di gereja. Betul, Ya. betul. Oke, kita mau persembahan nyanyinya apa? Terima kasih 1000. Oke, terima kasih 1000. Kita mau pujikan bareng-bareng ya. Oke. Ya bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000, terima kasih 1000. Pada Tuhan Allahku. Pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Oke, sudah ya? Oke, sudah? Kan Mbak Osit, Iya. kita mau berdoa buat bangsa, buat negara, buat gereja, apalagi ya? Orang sakit, orang tua, dan studi atau belajar, kemudian persembahan dan doa sebelum firman, Betul. kemudian Dan doa itu Bapa kami doa ya. Bapa kami. Betul, 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 betul. Nah, Oke. mari adik-adik kita mau persiapkan diri kita untuk masuk doa syafaat. Iya. Bapa yang baik, pada kesempatan kali ini kami memanjatkan doa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah wabah pandemi corona kali ini, kiranya Engkau senantiasa melindungi bangsa dan negara kami tercinta. Semoga wabah kali ini segera mereda dan hilang dari dunia ini, sehingga kembali seperti sedia kala ya Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja di dunia, khususnya GKJ Ambarukmo. Semoga gereja kami tetap menjadi terang dan senantiasa mengabarkan firman-Mu. Mohon Engkau berkati gereja kami di tengah pandemi yang sedang terjadi. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu di sini. Walaupun belum bisa berkumpul dengan teman-teman kami untuk kebaktian dan melaksanakannya dari rumah kami masing-masing, tapi kami tetap bersemangat memuji nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit dari maut kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Terima kasih karena Engkau telah memberi kami orang tua terbaik yang senantiasa mendukung, mendidik, dan menyekolahkan kami demi masa depan kami. Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberi kesehatan dan berkat untuk orang tua dan juga keluarga kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang terbaring sakit. Kiranya Engkau memberi kesembuhan untuk mereka. Untuk yang merawat mereka, kiranya Engkau juga memberikan kesehatan dan kekuatan. Bapa, kami juga berdoa untuk kegiatan belajar kami yang saat ini harus dari rumah kami masing-masing. Kami percaya ini untuk kebaikan kami semua. Mohon berkatilah kami supaya kami tetap semangat untuk terus belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru kami. Kiranya Engkau juga berkati Bapak dan Ibu Guru yang telah mengajar dan mendidik kami ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, pada kesempatan kali ini kami juga sudah mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-berkat-Mu. Kiranya persembahan kali ini dapat dikelola dengan baik untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa.
Semoga persembahan kami ini juga senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati, pikiran, mata, dan telinga kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengetahui dan memahami firman-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sudah doa syafaat. Terus kita mau mendapat berkat Tuhan lagi lewat firman Tuhan. Iya. Siapa yang hari ini mau memberitakan kesaksian firman Tuhan, Mbak Puput? Wah, tentu saja. Siapa? Beliau adalah orang yang sangat Top Marco top. Top Marco top. Dalam Pokoknya, mengajar ini Bapak kita semua. Nanti adik-adik juga akan diberikan gambar-gambar ya. Betul. Yang menarik biar adik-adik memahami firman dan Tuhan. semangat juga tentunya. Pokoknya asik nanti. Jadi tolong didengarkan ya nanti ya. Ya, sip, kita panggil aja yuk. Oke, jangan takut. Yuk, kita panggil bareng-bareng ya Mbak Puput ya. 1, 2, 3. Pak Yos. Pak Yos. Pak Yos. Pak Yos. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini setelah Paskah kemarin. Nah adik-adik, kita bersama-sama sekarang akan mendengarkan firman Tuhan yang pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 33. Dengan tema pada saat ini adalah berani bersaksi. Seperti apa berani bersaksi? Nanti kita akan uraikan di sini. Namun supaya diberkati Tuhan, mari kita berdoa sebentar ya. Tutup mata, duduk yang baik, sikapnya yang baik, kita berdoa sebentar. Tuhan yang baik, selamat pagi. Pada pagi hari ini anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Buka hadiran pikiran kami, jauhkan dari hal-hal yang mengganggu di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, di dalam Paskah, di dalam cerita Tuhan Yesus ada satu tokoh ya. Ada satu tokoh yang sangat hebat. Dia pemberani ya, sangat hebat. Nah, kira-kira tokoh itu siapa? Saya akan tunjukkan satu gambar ya. Nah, coba ini tokoh siapa? Yo, siapa yang tahu? Kalau dilihat gambarnya, ini ada gambar Tuhan Yesus, ini ada seseorang, kemudian di bawahnya ada ikan-ikannya. Nah, berarti orang ini punya pekerjaan mencari ikan. Ya. Namanya siapa? Siapa? Petrus, betul sekali. Apa artinya Petrus? Apa artinya Petrus? Batu karang yang kuat ya, batu karang yang teguh. Berarti Petrus ini adalah orang yang hebat, orang yang sangat kuat ya, sangat hebat. Nah, pada waktu dia sedang mencari ikan, kemudian bertemulah Yesus, kemudian dia diajak oleh Yesus mengikuti dia. Apa jawabannya Petrus? Oh, dia tidak berpikir panjang. Dia langsung, oke, saya siap. Pekerjaan nelayan itu dia tinggalkan. Dia ikut Tuhan Yesus. Nah, kita lihat di gambar berikutnya. Ini adalah gambarnya Petrus pada waktu dia masih bekerja sebagai nelayan. Nah, kemudian adik-adik, kenapa Petrus mau diajak oleh Tuhan Yesus mengikuti perjalanan Tuhan Yesus? Ya, sebelum kita lanjutkan,
mari kita lihat ya, kita lihat bacaan yang ada di dalam Kisah Para Rasul 2. Saya ambil ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ini adalah kesaksiannya Petrus. Saya akan bacakan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ya. Adik-adik, Petrus sangat yakin karena dia pernah mendengarkan bahwa inilah apa yang sudah diucapkan oleh Daud, Raja Daud waktu itu. Ini adalah Mesias. Apa artinya Mesias? Dia yang diurapi. Berarti orang ini hebat. Yesus ini adalah yang memang ditunjuk oleh Tuhan Allah menjadi raja. Tidak sekedar raja di dunia, tetapi raja di segala raja. Nah, kemudian Petrus ini mau meninggalkan pekerjaannya, ya, tidak mengerjakan pekerjaannya. Dia tangguh, berani, ya, memutuskan segala sesuatu. Dia pokoknya hebat. Masih ingat kehebatan Petrus? Ingat enggak? Pada waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, apa yang dilakukan Petrus? Langsung dihadang, ambil pedang, ceras. Masih ingat? Telinganya siapa? Telinganya siapa? Maltus. Itu hebatnya, dia setia kepada Tuhan. Ya, bahkan pada waktu ditanya oleh Tuhan Yesus, aku yang pertama kali akan bela Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, Petrus adalah juga manusia. Walaupun hebat, kadang-kadang dia lemah, kadang-kadang dia ada rasa takut. Itu terjadi pada waktu Tuhan Yesus ditangkap. Pada waktu ditangkap, diarak oleh pengadilan, ada orang yang lihat Petrus. Loh, ini muridnya Yesus. Apa jawabnya Petrus? Bukan, saya nggak kenal dia. Nggak kenal dia. Terus ada lagi yang datang. Loh, ini loh yang biasa ikut Tuhan Yesus itu. Ini juga muridnya. Enggak, saya enggak. Sampai 3 kali. Saya perlihatkan gambarnya. Ini pada waktu Petrus, ya, pada waktu Petrus itu ditanya oleh orang. Ya. Akhirnya begitu pergi, Tuhan Yesus ditangkap, dia menyesal. Ya, dia menyesal, minggir, dia terus bersembunyi. Apa yang dilakukan? Dia menangis. Kenapa ini gambarnya Petrus menangis? Kenapa saya yang dulu bilang tak belani? Saya bela mati-matian, saya lah lebih dulu akan bela Tuhan Yesus. Tetapi nyatanya sebelum ayam berkokok dia sudah menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Nah, menyesal dia. Dia menangis, menyesal. Itu Petrus, dia juga lemah, dia manusia. Kapan Petrus bangkitnya? Ya. Kemudian pada waktu Tuhan Yesus sudah disalibkan, kemudian para wanita, 3 wanita menengok kuburnya ternyata sudah kosong. Diberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Siapa yang kamu cari? Enggak ada.
Yesus sudah bangkit, kembali sana. Ya, kabarkan pada teman-temanmu, murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, para wanita ini datang bersama-sama muridnya, kemudian menceritakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, Tuhan Yesus sudah bangkit, dia mendapat kekuatan kembali. Oke, saya fight, saya pokoknya sekarang siap untuk membela Tuhan Yesus, apapun yang akan terjadi. Hebat sekali. Apa wujudnya? Dia dipenjara. Ya, dia mengabarkan kabar kesukaan ini. Kesukaan yang mana? Kesukaan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Padahal apa adik-adik? Masih ingat pada waktu Tuhan Yesus bangkit, para prajurit itu dibayar untuk mengatakan yang sebaliknya, bahwa Tuhan Yesus dicuri murid-muridnya. Kejam sekali fitnah itu. Ya, tetapi Petrus enggak, dia pokoknya percaya, dia yakin bahwa Tuhan Yesus memang bangkit, termasuk membangkitkan dia sendiri. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, sebagai konsekuensinya kemudian mengabarkan, kemudian dia mengajar, ya. Kemudian dia mengajar di mana-mana, dia menyampaikan, bertobatlah. Ya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, dia ngajar di mana-mana. Yang akhirnya dia mengajar gitu enggak disukai oleh orang Farisi. Ditangkap, dipenjara. Tahu adik-adik, akhirnya dia matinya bagaimana? Bagaimana matinya tuh, Petrus? Untuk membela Tuhan Yesus tadi juga disalib. Bayangkan disalibnya tidak seperti Tuhan Yesus. Disalibnya dipendang begini. Ini dipendang tetapi ya juga dipendang tetapi dibalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kakinya di atas. Itu perjuangan Petrus sebagai ungkapan syukur karena dia sudah mendapatkan keselamatan. Oke. Nah, adik-adik, dari sini apa yang bisa kita lakukan di dunia saat ini? Adik-adik merasa sudah diselamatkan Tuhan Yesus? Merasa belum? Apa buktinya? Kalau Petrus tadi terus dia kabarkan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kalau kamu apa? Bagaimana pada waktu kamu melihat temanmu sekolah minggu ngambil barangnya orang lain? Kamu apakan? Diam saja? Tidak boleh. Apa yang kamu lakukan? Datang, katakanlah, kamu jangan, nggak boleh seperti itu. Ya, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kamu nggak boleh seperti itu. Ayo kembalikan. Kita harus seperti Tuhan Yesus. Nah, demikian adik-adik, pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada satu hal yang harus adik-adik hafalkan. Ya, ada satu nats yang indah yang di ayatnya yang ke-32. Pak ya, minggu depan ya kamu harus sudah hafal. Di ayatnya yang ke-32. Seperti ini. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ya, adik-adik harus siap menjadi saksi-saksi Allah di dunia ini, menyebarkan kabar kesukaan, orang-orang lain boleh diselamatkan. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Baik adik-adik, mari kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang makasih, sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas keselamatan yang Engkau berikan kepada anak-anak-Mu. Biarlah ya Tuhan, dengan keselamatan yang Engkau berikan kami boleh mengucap syukur dan kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, boleh menjadi saksi-saksi Kristus, boleh mengabarkan kepada teman-teman kami agar mereka juga boleh mengenal Engkau dan mereka boleh mendapatkan keselamatan yang dari Engkau sendiri. Bapa, berkati kami semua di dalam kehidupan yang akan datang, menghadapi hari-hari yang akan datang, biarlah kami senantiasa di dalam naungan berkat-Mu. Hanya di dalam juru selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke. Nah, tadi kan sudah dengar nih Iya. firmannya. Iya. Asik nggak adik-adik? Asik nggak? Asik dong, firmannya nyes, menyejukkan hati ya. Betul. Iya dong, iya. Terus sekarang kita mau ini, mengaku Pengakuan iman iman percaya rasuli. lagi. Kita mau pengakuan iman rasuli adik-adik. Kita bangkit berdiri. Ya, kita berdiri ya. Kita mengaku iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Oke, sekarang kita mau menerima berkat Tuhan. Tapi kita akan panggil lagi nih Pak Iya, Yosnya. dipanggil lagi Pak Yos karena Pak Yos akan menyampaikan berkat Tuhan untuk adik-adik semua. Kita panggil ya, Oke. Pak Pak Yos. Yos. Baik adik-adik, mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yos. Pak Yos. Ya, berarti semuanya siap nih untuk menjadi saksi Kristus. Betul. Siap, saksi Kristus tuh seperti apa tuh Mbak Puput? Harus berani untuk mengingatkan temannya apabila salah. Ya. Atau berani mengaku salah. Ya. Kalau misalnya misalnya nggak sengaja nih ngapain gitu. Terus tiba-tiba harus berani gitu loh. Berani sama berbagi Berani mengaku berkat, ya. berbagi berkat itu juga menjadi saksi Kristus, Betul, ya apalagi kan? kayak Misalnya, gini ya kayak gini, kalau misalnya ada teman-teman kesusahan, misalnya teman-teman atau adik-adik punya sesuatu Yang makanan berlebih. berlebih dibagi sama teman-teman Iya. yang lain, ya kan? Betul. Itu menjadi saksi Kristus. Oke, siap Mbak Puput? Siap, Siap. dong. Adik-adik juga siap ya menjadi saksi Kristus. Jadi sekarang kita mau nyanyi nih lagu penutup. Jadilah saksi Kristus. Yuk kita berdiri aja yuk. Biar semangat. Kita tepuk tangan dari rumah juga. Kita nyanyi lagu Jadilah Saksi Kristus. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Ya, gimana semuanya sudah senang, happy, sukacita, happy semua ya? Harus dong Mbak. Iya. Apalagi kan habis terima berkat, terima firman. Firman, berkat Banyak Tuhan, banget. nyanyi-nyanyi bareng. Terus habis ini kita juga mau, Aktivitas. iya aktivitas, ada sesuatu. Penasaran nggak? Mm-mm. Penasaran nggak adik-adik?
Jelas penasaran Mbak Puput. Nah nanti ada Mbak Rizka yang akan menyampaikan aktivitas, diikuti ya adik-adik dari rumah ya. Diikuti dengan baik, kemudian nanti aktivitasnya bisa diperlihatkan ke bapak ibunya, ya kan? Bisa difoto juga. Iya bisa difoto nanti. Terus dikirimkan deh ke kami. Dikirimkan ke guru-guru sekolah minggu juga boleh, oke? Ya, oke berarti itu ya nanti diikuti. Terus kita sudah selesai nih. Iya, sudah selesai nih. Tapi jangan sedih adik-adik, minggu depan kita ada lagi. Iya, minggu depan kita masih kebaktian anak online lagi ya. Jadi adik-adik ikuti semuanya dengan sukacita, dengan penuh syukur. Jangan lupa ya, jaga kebersihan, rajin cuci tangan. Terus apalagi makan makanan yang bergizi ya kan, terus PR-PR-nya dari sekolah dikerjakan itu juga menjadi saksi Kristus tuh kayak gitu ya kan, bertanggung jawab terhadap sekolah. Sip, oke Mbak Puput? Sip pokoknya ya. Ya. Oke, selanjutnya. Kita mau pamit sama adik-adik ya. Ya adik-adik segini dulu untuk kebaktian anak online pada hari Minggu ini. Kami berdua mohon pamit dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan salam juga buat Bapak Ibu keluarga semuanya di rumah ya. Sehat-sehat selalu ya. Harus dong ya. Ya, kami pamit dulu ya. Dadah, sampai jumpa. Sehat-sehat ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Halo adik-adik semuanya, kali ini aktivitas kita akan membuat suatu prakarya, yaitu buku salib atau crossbook. Wah kayak gimana ya? Langsung aja. Alat dan bahannya di sini ada kertas HVS ukuran A4. Wah, Mbak Rizka nggak tahu nih berapa ukuran sentimeternya, tapi pokoknya ukuran A4 pasti ada di rumah. Kalau misalnya nggak ada HVS, boleh kertas asturo, boleh kertas koran juga boleh. Terus abis itu apalagi ya, pokoknya gunakanlah barang-barang yang ada di rumahmu. Terus untuk menggambarnya nanti ada pensil, ada penghapus juga untuk hapus-hapus, ada penggaris, terserah mau ukuran berapa. Terus ada spidol warna, kalau mau pakai pensil warna juga boleh, atau pastel atau krayon boleh banget. Karena untuk mewarnai biar lebih cantik lagi. Lalu kita juga pakai gunting untuk menggunting. Kali ini kita tidak pakai lem karena nanti cukup mudah tanpa lem. Oke, kita langsung mulai ya. Nah, pertama HVS A4 ini kita lipat jadi dua bagian. Ini kan horizontal. Nah, kita lipat ke sini. Set. Sudah ya. Jadinya seperti ini. Oke. Seperti ini adik-adik. Nah, selanjutnya kertas ini kita lipat ke dalam jadi dua bagian lagi. Nah, kayak gini ya. Oke ya. Nah, kalau sudah, yang bagian sini kita lipat ke tengah. Bagian depan ya, kita umpamakan ini bagian depan, kita lipat ke tengah. Jadi seperti ini. Wah, masih ada ekornya. Coba kita balik. Set. Kita lipat bagian belakang ke tengah juga. Nah, seperti ini. Jadinya kayak gini adik-adik. Wow, gitu ya. Nah, supaya nanti buku salibnya jadi, nah kita perhatikan. Bagian yang dilipat seperti ini, itu bagian yang di atas. Artinya itu bagian apa ya kita sebutnya, kepala salibnya, seperti itu. Jadi nanti kita gambarnya, ini kepala salibnya, lalu ini tangannya, terus ini kakinya ke bawah. Nah, kita langsung mulai gambar. Ukurannya nanti sudah akan dijelaskan di liturgi ada, di description box juga ada. Oke, kita mulai ya.
seperti ini. Wah, ukurannya nanti di sini 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Wah, gitu. Nanti dilihat lagi ya adik-adik ya. Pokoknya jadinya seperti ini. Nah, belum jadi ini tapi kita gunting sekarang. Gunting, ikutin garisnya. Ikutin pola yang sudah kita buat, yang rapi ya. Kalau misalnya masih kesulitan menggunting, bisa minta tolong papa, mama, bapak, ibu, ayah, bunda. Terserah adik-adik menyebut orang tua siapa aja. Tapi yang penting bisa minta bantuan, jangan ragu ya. Karya yang sudah kita gunting. Wah, bisa lihat kayak gini ya. Sweet. Nah, bisa dibuka kayak gini adik-adik. Nah, kalau udah bentuk rangkaian seperti ini, kita mau hias-hias pakai alat-alat warna yang di sini. Tapi Mbak Rizka sudah punya yang jadi. Mana yang jadi ya? Tapi ya, Mas, tolong ambilin dong. Ya. Ting. Ini dia yang jadi. Nah, kali ini contoh yang Mbak Rizka buat adalah tentang Yesus. Apalagi tema kita saat ini adalah percaya dan bersaksi. Kita punya tugas bersaksi siapa sih Yesus itu. Nah, kalau di Alkitab bilang Yesus itu apa? Wah, Yesus itu siapa? Roti hidup. Terus terang dunia. Terus apa lagi? Wah, pintu masuk domba-domba. Lalu gembala yang baik juga. Lalu Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kemudian jalan kebenaran dan hidup dan pokok anggur yang benar. Wah, dengan begini kita bisa mengenal Yesus lebih baik ya. Wah, tapi adik-adik juga boleh membuat buku salib ini ya dengan isi misalnya doa untuk Indonesia, doa untuk keluarga, atau mungkin cerita tentang keluarga adik-adik, atau juga bisa kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan Yesus berikan selama 7 hari ini. Soalnya ini ada 7 halaman adik-adik. Nah, gitu aja aktivitas kita pada minggu kali ini, yaitu membuat buku salib. Ini nih bisa jadi pembatas buku, bisa menjadi pembatas Alkitab, bisa juga ditempelkan di meja belajar adik-adik, pengingat siapa sih Yesus itu bagi kita. Gitu aja, sampai jumpa di aktivitas minggu depan ya adik-adik. Dadah.